Hai, saya Julian. Selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngasih tutorial gimana caranya menggunakan rumus sum if ya teman-teman. Jadi kapan sih kita menggunakan rumus sum if dan apa bedanya sama dengan rumus sum biasanya? Nah, jadi untuk bedanya sum itu kita menjumlahkan semua data, semua jumlah datanya itu kita totalkan. Tapi kalau misalkan sum if itu kita menotalkan data yang kita pilih kriterianya. Contoh misal, di sini aku udah menyiapkan beberapa data, yaitu jenis barang, pupuk, jenis-jenis pupuk dan bahan kimia. Nah, di sini bisa dibilang agak berantakan ya teman-teman, dan jenis barang kualitas. Nah, bedanya kalau misalkan menggunakan rumus sum seperti biasa, itu sum biasanya untuk menotalkan semua. Jadi contohnya total yang ini, kita cek, nah sum kita menotalkan semuanya. Bagaimana kita caranya untuk menotalkan jumlah per jenis barangnya aja? Nah, itu kita menggunakan rumus sum if. Tapi sebenarnya bisa nggak sih menggunakan rumus sum biasa? Bisa. Kita menggunakan misalkan sama dengan sum buka kurung, kita blok bagian ini yang bagian sesuai dengan jenis barangnya, kemudian kita tekan CTRL, tahan, kemudian kita blok lagi di bagian data yang lain yang sama dengan jenis barangnya, yaitu pupuk, kemudian kita enter. Nah, kita tetap keluar datanya sama. Cuman ini tidak efektif teman-teman. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan data yang sangat banyak sekali, atau mungkin di sini ada lagi data yang sangat banyak, kita akan agak ribet ya mencarinya. Makanya dari itu kita pakai yang namanya rumus sum if teman-teman. Nah, untuk rumus sum if sendiri gimana sih cara pakainya? Hampir sama ya teman-teman, pakai menggunakan sum seperti biasanya. Jadi kita masukkan sama dengan, kita masukkan sum if. Terus kita buka kurung. Nah, di sini ada dibagi 3 jenis ya teman-teman di rumusnya. Ada range, kriteria, dan sum range. Nah, range sendiri ini kita akan mengisi di bagian jenis barangnya. Nah, dari sini kita blok sampai bawah. Nah, dari sini di blok sampai bawah. Kemudian kita untuk mempermudah, kita tekan F4. Nah, fungsi ini adalah untuk mengunci atau lock data, rumus dari data tersebut. Kalau misalkan kita menggunakan lock ini, atau simbol dolar ini, kemungkinan ketika kita akan mengopi di bawahnya, itu akan rumus yang kita pakai itu akan ikut turun. Jadi ada data yang tidak masuk ke rumus. Nah, untuk mempermudah kita pakai dolar seperti ini. Atau mungkin kita coba dulu yang tidak pakai dolar ya teman-teman. Kita pakai range, oke. Nah, kita nggak pakai dolar, kemudian kita koma. Kriterianya, nah kriteria karena kita mencari data dari pupuk, kita langsung ambil ke ini aja. Nah, kemudian koma lagi. Sum range itu kita jumlah yang mau ditotalkan itu bagian mana, kuantitinya. Nah, bagian kita akan isi sebelah sini. Kita klik, kita totalkan semua, tutup kurung, enter. Nah, akan keluar data seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau mengcopy data ini ke bawah agar lebih cepat ya, ini bisa aja. Cuman karena kita tidak menggunakan dolar, di sini akan ada sedikit perubahan rumusnya secara otomatis karena kita tidak menggunakan lock. Gimana sih cara ngeceknya? Kita tinggal pencet di keyboard kita F2 atau mungkin bisa di double klik. Nah, di sini ada data yang tidak terikut dalam rumus. Kita lihat di bawah. Nah, justru malah tergeser ke bawah. Ini bagian yang tadi range dan sum range. Tapi kalau misalkan untuk kriterianya justru bagus kita memang mencari glifosat ini. Jadi yang kita akan pasangkan simbol dolar atau kita lock
menggunakan tombol F4 tadi itu di bagian range dan sum range ya. Nah, kita hapus dulu. Kita klik di sebelah sini, kita pencet F4, sebelahnya juga F4. Nah, di sum range juga kita lock juga. Nah, kita enter. Kemudian kita copy. Nah, di sini terlihat ya teman-teman rumusnya sum if, bagian range kita kunci, bagian sum range kita kunci. Nah, bagian kriteria kita tidak kunci ya teman-teman, karena ketika kita copy ke bawah biar ikut serta ke bawah juga rumusnya. Oke, kita coba copy ke bawah. Nah, langsung ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, gimana cara kita ngeceknya apakah bisa pas atau tidak? Nah, di sini kita harus coba menotalkan keseluruhan ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada tersedia total. Kalau misalkan yang belum ada totalnya, kita bisa menggunakan rumus sum seperti biasanya untuk totalannya. Nah, di sini ada 15, 17, 22,3. Nah, untuk ini kita klik 2. Nah, selain memasukkan rumus sum, sebenarnya kita sudah tersedia fitur, kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel 2013. Jadi di sini sudah ada auto sum. Tinggal di blok saja apa yang mau kita jumlahkan. Kita klik auto sum di sini. Nah, otomatis langsung akan keluar di bawahnya. Nah, kita beri keterangan dulu total. Kita buat. Nah, apakah hasilnya sama dengan yang ada di sini? 15, 17, 22,3. Nah, berarti datanya tepat. Kalau misal ada selisih, kita harus mengecek apakah rumus yang kita masukkan itu benar, yaitu yang pada di awal adalah simbol dolar ini atau log. Yang kedua, bisa jadi di sini ada data yang tidak masuk atau jenis barang yang tidak masuk. Kebetulan ini saya memasukkan jenis barang yang sama. Kita coba untuk filsafat kita hilangkan di sini. Misalnya kita hilangkan di sini. Nah, di sini otomatis akan 0 karena kriterianya masuk ke sel. Apakah angkanya sama? Akan beda tentunya. Ada 15, 17, 22, di sini 15, 16, 77,3. Begitu. Mudah bukan? Ciao.